Berapa kemarin 2 lagu. Makanya gue tuh paling anti kalau orang-orang di bawah tuh pada pakai ear ya, pada itu nggak ngerti ya. Iya. Judul hari ini judulnya adalah Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Makin lama makin gimana gitu. Selamat ya Gun, hari ini salonnya anniversary yang pertama. Thank you guys, makasih ya. Ayu makasih kirimannya, Oma makasih, Weni makasih. Lu nggak ngirim alamat? Hah? Emang kita tahu alamat lo? Iya. Emang di tempat yang baru ini lu kasih tahu? Mana? Gue masih datang ke tempat lu yang lama. Emang ada yang baru yang lu tahu? Emang lu kasih tahu tempat baru? Baru. Nah. Doain gue bisa baca tarot ya, jadi gue bisa tahu lu alamat. Lah bunga gue nyampe kemana nonton? Apa? Bunga gimana bunga? Ragil. Nggak nyampe kan? Bunga dikirim kemana? Lah bukan masih di Bintaro? Iya masih Bintaro tapi beda. Enggak, sekarang beda. salon gue di Los Angeles. Coba tolong close up. Coba tolong close up, Igun. Lagi zoom ke wajah. Terus? Ada yang Masa berubah nggak ya secara struktur ya. Oke, Masa nggak kelihatan? ini nambah ya. Ya, ini beda sama yang kemarin. Jangan sampai gue suruh netizen capture nih. Nggak ada, hari ini gue pakai lip gloss Ini doang. biru-biru kenapa? Hah? Biru-biru kenapa? Lah gue kan ikut ini tonjok-tonjokan. Hah? Sebelah kiri, kanan kurang banyak. Enggak, udah pas. Ini naik sebelah ini. Belum. Mas, Ya kan? ini. Ini juga ya? Mana? Ini juga ya, Ben? Enggak, dia mah ini mah ada. Enggak, ini Nggak, juga kan kemarin. nambah dah. Ya kemarin total 35 juta lah. Ini. Dagu kayaknya Soalnya nambah kelihatan juga ya, dah. kayak bentukannya cepot gitu. Bang. Ya lu harusnya suntik lemak di sini. Enggak usah. Ini nanti Turki urusannya. Oh, Turki. Ini semua Turki urusannya. Ini urusannya udah semua Turki. Nah, gua akan melaju tanggal 24 Desember akan melaju set. Turki ya? 24 Desember ya. Ya. November kan? Apa? 29 sampai 13. Cuti. Tanggal bulan apa? Desember. November ini. November sampai Desember. Ya berarti ntar. Enggak, gua tuh acara MGI. Eropa. Ya berarti ntar tahun depan dia yang jaga sendiri, kita bertiga liburan. Kita kan belum liburan. Enggak, tapi nggak apa-apa. Kemarin gua udah sempat casting di Sweet Daddy. Dia casting si Dedi. Bareng-bareng. Tolong aja jangan dong. terlalu lucu ya, ini nggak bisa tertawa. Iya. Aku mau yang itu dong. Apa namanya? Gimik-gimik yang senam muka gitu dong ya, coba ya. Iya, bener. Ma, ini kemarin rekonstruksi wajah. Ini lebih dari honor harian loh, Ma. Masa? Jadi iya, Ma, Ini? jangan ya, Ma. Ini ya? Ya udah. Sabar Ya ya. tar dulu ya kalau. Yuk, bintang tamu, yuk, ini penting yuk. Kasihan nih mau cerita nih orang. Rekonstruksi wajah. Sekarang ini kita kedatangan artis cantik dan lawyernya yang baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan. Kita panggil langsung ini dia, Jessica Iskandar dan Rola. Halo, Mas Roland. Oke, Jess, silakan duduk. Jess, kayak masa lalu berat banget sampai kemeja lo kepotong ya, Jess. Enggak, itu style Emang model. modelnya dia mah Ih, fashionable. bagus nggak sih? Cakep. Ya. Lu mau pakai maksudnya? Iya, ntar Senin. Oh pakai, tapi kalau dia nyampenya sini doang nih. Karena sini kalau dia gini ada yang nongol wek gitu ya. Oke, ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Bak petir di siang bolong, Jessica Iskandar mengalami penipuan dengan total kerugian 10 miliar rupiah. Kan waktu kapan kamu sempat cerita ya waktu itu ya di sini ya. Nah sekarang udah sampai mana
kelanjutannya? Baik, saya persilahkan untuk pengacara saya untuk menjelaskan. Udah sejauh mana sih sekarang ini? Iya, jadi laporan polisi yang sudah dimasukin di bulan Juni waktu pelaporan dugaan penipuan dan atau penggelapan itu sekarang sudah masuk di tahap penyidikan. Jadi bukan lagi penyelidikan karena kemarin di minggu lalu 27 Oktober tepatnya kita diberi informasi surat tembusan bahwa sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena terlapor CSB kan memang belum menghadap ke penyidikan. Saya nggak pernah lihat dia datang ya kayaknya ya. Iya. Betul, sampai saat ini belum Kok menghadap. bisa ya? Terus? Itu karena memang kewenangan daripada penyidik nanti. Oke. Ya. Baru nanti akan melengkapi BAP-nya. Kemarin juga Bu Jessica, Pak Vincent diperiksa. Kita selalu kooperatif, hadir. Oleh karenanya ya Bu Jessica pun tetap percaya ya dengan prosedur hukum yang sudah dia tempuh harus terus Semoga memberikan kepastian hukum. Harus taat ya. Ketika Iya. dipanggil ya memang harus datang. Iya. Panggilan-panggilan yang kayak gitu ya. Tapi emang gimana sih awalnya kok ini kan mobil ya, Jess? Mobil. Ya kan? Berarti berapa total mobil yang Ada 11, Kak. 11 mobil 11 Jessica? mobil ya dengan uang $30.000 juga. Uangnya? Oke, dan kalau aku ngebaca atau ngikutin track yang kemarin ini kan hanya berlangsung baik itu di awal pertama doang ya? Maksudnya yang masuk. Iya, yang masuk. Iya. Iya, dan itu kan akhirnya karena kamu ngerasa menguntungkan, kamu kembangkan lagi. Iya gitu. Oke. Kan karena kita berteman baik ya. Jadi pertama masuk ya aku pikir ya bener nih gitu. Terus kedepannya ya namanya udah saling percaya, nongkrong bareng tiap hari. Jadi udah nggak pernah ngecek gitu, langsung azas percaya aja gitu. Karena pihak sana juga menjelaskan dirinya tuh, ngegambarin dirinya tuh kayak yang entrepreneur, terus kayak dia tuh kenal ini, kenal itu, terus koneksinya tuh bagus-bagus. Dan pada waktu itu kamu juga lagi vakum syuting, Iya. lagi hamil juga gitu ya. Iya, lagi sakit juga. Jadi menggunakan aset yang ada tapi tetap bisa berjalan, ada duit gitu ya. Iya, rencananya gitu. Oke, tapi kapan awal mula kamu kecurigaan kalau bisnis ini mulai nggak beres? Kalau mulai nggak beresnya, pas banget aku pas melahirkan, pas masih di rumah sakit. Itu aku dapat telepon dari teman yang kenal aku dan kenal dia. Teman aku ini cerita, tahu nggak si ini kabur loh, bawa lari ininya orang lain gitu. Dari situ aku mulai. Hah? Ada duit gue no gitu. Jadi langsung Iya, gitu. kayak langsung Iya kaget lu ngomong aduh. Kaget lu hanya. Marilyn gambarin dirinya si Jessica ceritanya gitu. Gitu, itu yang bikin pertama kali gitu. Oke, Jess, sorry, aku kemarin karena nontonnya beritanya sepotong-sepotong kan gitu ya. Ini yang bersangkutan ini sudah ada di Indonesia atau? Dugaannya masih ada di luar negeri. Cuman kembali lagi karena kan kita sudah menyerahkan ke penyidik. Dari penyidik juga nanti pasti akan ngecek juga kan data perlintasan dan sebagainya. Di luar negeri memang dia bekerja atau stay? Kalau dari kuasa hukumnya sih belum menerangkan lebih lanjut ya. Kita juga nggak mau ambil kewenangan, itu kan klien mereka kan begitu. Yang pasti kita fokus dengan upaya hukum yang sudah kita tempuh pasti akan memberikan kepastian hukum. Ya sesuai dengan proses hukum yang berlaku Ya. aja, ya kan? Oke, nah katanya yang bikin nyesek juga ini dananya berasal dari tabungan kamu dari zaman dulu. Iya, semua uang aku. Iya kan? Semua uang aku dari aku kerja dari pagi sampai pagi lagi, capek segala macam ditabungkan. Istilahnya waktu itu juga rencana KPR rumah ini kan udah plan ke depan bahwa KPR kan meskipun aku nggak kerja, aku udah punya uang buat ngebayarin bulanannya gitu. Sekarang uangnya kagak ada. Ya aku juga jadi bingung gimana bayarnya ya gitu. Itu rumahnya di Bali apa di Jakarta, Jess? Jakarta. Oke. Oke, tapi gimana peran Vincent terhadap kasus ini? Luar biasa ya kalau suami aku tuh dari awal support luar biasa, nggak nyalain aku juga karena tahu gimana posisi aku. Awal pertama kalian perjanjian gitu? Iya gitu, jadi benar-benar support. Justru suami yang menguatkan, yang pokoknya ngebelain aku dari di saat-saat terberat aku lah pokoknya luar biasa. Kalau Oke. nggak ada dia mungkin aku nggak tahu juga harus gimana gitu. Oke. Karena kan aku buta hukum, nggak tahu. Oke, coba kita lihat dulu ada artikel lagi ya. Coba kita lihat artikelnya. Ditawari damai Jessica Iskandar, Oga cabut laporan penipuan mobil. Ya kalau damai balik, damai balik nggak? Gimana ya Bang Iya, Roli? jadi itu karena kan ada gugatan terhadap Bu Jessica sama Pak Vincent di PN Jaksel kan, gugatan dari CSB ini.
Kemudian Jadi malah Terus kamu kita juga digugat. Digugat. ya karena berkaitan dengan preskon pertama yang diduga katanya Bu Jess sama Pak Vincent melakukan dugaan pencemaran nama baik. Iya. Dia mau lapor, kita tanggapan somasi pada saat itu. Kita mengatakan bahwa delik kepada laporan pencemaran nama baik itu harus delik aduan absolut, berarti harus CSB sendiri yang melapor. Tidak bisa diwakilkan kepada kuasa hukum. Sehingga laporan tersebut mungkin memang belum ada ya, karena memang harus delik aduan absolut secara aturan. Dia melakukan gugatan di keperdataan, di pengadilan. Dengan kalau kita lihat ya dengan sekarang mediasi apa mereka menawarkan salah satunya, ayo kalau mau ini cabut juga laporan yang ada di Polda Metro. Tapi Bu Jessica juga nggak mau, tetap fight kita di situ. kalau kayak gitu kalau cabut laporannya mobilnya balik Kak? Nah itu dia. Itu nanti masuk dalam materi penyidikan, kan begitu. Ya, memang sebenarnya kalau ya masalah lapor melapor setiap orang ya ini saya berbicara berdasarkan ya berita baik teman-teman yang lain atau mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dijalani. Jadi ya memang siapapun juga bisa melapor. Iya. Ya, siapapun juga bisa melakukan gugatan. Ya, sebagai warga negara Indonesia itu punya haknya untuk di porsi yang itu. Tapi terkadang memang yang harus kita lakukan ini adalah ketika kita berani melapor ya kita harus berani bertanggung jawab, Membuktikan. ya berani membuktikan kalau bukti laporan kita memiliki banyak bukti, karena nanti tahapnya itu ada penyelidikan, Naik ke terus penyidikan. naik ke penyidikan, wah, itu ada tahapnya. perkara, ya. Sudah pasti akan menguras waktu, energi gitu. Tapi ya di posisi yang kayak Jessica ini aku tahu banget. Sahabatku yang satu ini ya dia orang yang dari proses dia hamil juga dia sudah punya cerita sendiri. Dia fight buat hidupnya. Makanya dia mencoba ya bisa menjadi single mom tapi dengan cara bekerja, anak sukses, rumah punya tanpa mesti meminta-minta. Iya. Ya. Jadi bisa memberikan nafkah untuk anak itu dari uang Jessica sendiri. Jadi Jessica punya ini ya pasti akan habis kalau ya tidak dikembangkan. Makanya yang dilakukan sama Jessica ini dikembangkan. Gitu. Dia ngerasa ada potensi jadi dikembangkan kan. Gitu. Oke. Dan ini yang tiba-tiba mengejutkan lagi adanya gugatan, adanya pencemaran nama baik. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan penegak hukum juga bisa menilai ya. Betul. Bagaimana Itu harapan kita. menggunakan hak suara dengan baik sama pencemaran itu agak menurut saya tipis dan abu-abu sekali. Itu jadi mudah-mudahan percaya sama pihak penyelidikan pasti akan diurus dengan baik. Amin. Ya karena Bapak Kepolisian kita sekarang udah hebat-hebat, mereka udah jago-jago, sudah pasti untuk Jessica Iskandar bintang yang saya rasa Indonesia tahu ya apa yang dia punya gitu ya, apa yang usaha dia kerja juga udah banyak, dari bentuk kontrak kerjanya juga sudah terlihat gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa dapat keadilan seadil-adilnya ya. Jadi ini bisa menjadi contoh yang baik untuk siapapun yang mau berinvestasi ataupun mau membuka bisnis baru. Gitu ya. Ini jadi contoh. Kadang kalau berbicara masalah percaya itu kadang kita nggak hanya pakai rasional ya, kadang pakai perasaan juga Perasaan karena udah juga, punya rasa iya. kedekatan gitu kan. Iya, momen aku kenal dia tuh waktu aku baru pertama kali pindah ke Bali, yang zamannya aku sakit itu loh. Itu kan aku pindah di Bali, kan aku sama El berdua doang, aku nggak ada siapa-siapa. Terus dia yang jadi sahabat aku saat itu, dia pacarnya sama ada karyawannya juga. Jadi tuh selalu nemenin aku, iya. Jadi tuh momennya tuh kayak dapet hati aku gitu di situ. Bondingnya juga dapat ya. Iya. Ya nggak ngerti apapun awalnya ketemu pikirannya nggak ngerti lah. Tapi yang pasti Jessica menganggap itu adalah sebuah ketulusan. Ya yang mau menemani biasanya di kota Jakarta ramai. Ini tiba-tiba Jessica di sana kan ya beda ya. Suasananya tetap beda, tetap ada penyesuaian sendiri gitu ya. Benar, iya. Oke, ya mau jalan dengan baik-baik ya, tapi harus sama-sama dengan baik-baik dan tidak boleh ada yang dirugikan. Iya, Gitu setuju. ya. Oke, kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. Buntut dari permasalahan yang menimpa dirinya, Jessica Iskandar harus rela jual aset demi tutupi cicilan. Oke, jadi tadi itu udah dibahas sih sebenarnya ya. Akhirnya berdampaknya ke cicilan bulanan. Iya. Yang akhirnya ya biasanya bisa mengandalkan dari perputaran itu jadi sama sekali nggak ada. Iya, kan aku dari awal juga pas rencana mau KPR pasti ada
itu kan rencana jangka panjang di mana kamu mampu nggak untuk bayar setiap bulannya gitu selama 10 tahun ya kan. Terus sekarang rencana itu kan buyar dong ketika uangnya udah nggak ada, mau bayar pakai apa gitu. Jadi rencananya berantakan. Sekarang cicilannya ya mau nggak mau nunggak. Bunganya sekarang udah 13,5% tiap bulan. Jadi bingung kalau nggak dijual, takutnya malah berimbas ke macam-macam yang lain-lain gitu kan, pusing jadinya. Udah pusing sekarang ketimpa musibah, nggak mau musibah lebih panjang lagi gitu. Jadi tunggakannya udah berapa bulan, Jess? Udah mau 4 bulan sekarang. Mau 4 bulan, pokoknya mulai dari permasalahan itu aja ya kemarin ya? Enggak kan awalnya masih kebayar, tiba-tiba dapet kabar, Mbak ini nggak berhasil kedebet ya, soalnya tabungannya nggak cukup gitu. Nah di situ kan kaget gitu. Nggak sadar sampai ke situ gitu. Dia nggak sedetail itu, tapi mungkin dari sini kan Jessica jadi belajar nih besok-besok kalau dapat bukti ya bilang nih udah berhasil. Udah harus dicek dulu. Kan kita ada mutasi rekening. Apalagi pihak perbankan, bank manapun kayaknya udah lebih mudah ya untuk bisa kita cek yang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman dengan masalah yang sekarang ini terjadi, dari teman-teman artis, siapa yang memberikan support untuk Jessica semua? Kemarin sih ketemu Arafi, katanya Arafi mau bantu bayar cicilan. Gitu. Kak Ruben gimana? Wah, anakku baru konser, Jess. Ikut? Gue juga bukannya nggak mau. Bukannya nggak mau. Enggak. Baru kemarin bikin acara internasional. Kalau mau aman. Ayu, kalau Wendy habis dari Amerika, takutnya duitnya belum balik juga. Ayu dari kemarin nggak kemana-mana, cuman sakit doang. Kayaknya masih ada deh. Sakit 2 orang. Sakit 2 minggu, 2 orang yang hamil, bentar lagi mau lahiran lagi. Jess, kita sih bukan orang yang hebat, tapi kita doa pasti Iya. Jessica ya. Dia juga Kalau mau kira-kira ada besar kemungkinan sih, sebenarnya anak band kalau Lu telat ngasih sepatu ke dia cemberut. Jorok. Tapi Jess, tapi bener gak sih kamu sampai jual aset termasuk rumah untuk nutupin cicilan? Udah dibahas cuma. Jadi rumah yang di mana yang Jessica ada jual? belum dijual lagi Lagi dijual. Oh, jadi rumah yang dicicil ini Iya. mau dijual aja Iya. mendingan. Oke. Gitu, daripada bikin pusing tambah pusing. Yang di Bali masih ada rumahnya? Di Bali kebetulan sudah lunas. Oh, alhamdulillah. Oke. Yang paling bingung kan yang di Menteng nih. Iya. Iya kan? Ini dia nih yang mau dijual berarti nih yang di Iya. Jakarta. Iya. Mungkin Kak Ruben. Oh, rumah kita jadi ujung-ujung, Jess. Rumah kita jadi ujung-ujung. Ini makanya kan Depan kita... rumah gua aja warung, Jess. Iya. Lu masih bilang Iya. Ini makanya kan dapat ya lampu ini masih dapat sponsor. Ini dulu Kak Ruben ingat gak sih Ingat. waktu aku masuk rumah? Iya. Kan Kak Ruben kasih aku meja dapur. Nah, berarti kalau nggak dipakai gua ambil lagi aja deh. Ayo, inget gak ngasih kulkas? Nah, kulkasnya aja gua pakai aja dulu deh yuk. Buat Ruben aja. Sayang Yes, daripada jangan nggak pakai. kulkasnya dibalikin. Kalau bisa jualin kulkasnya, ntar duitnya aku pakai lagi. Maaf bang, abang kan dari tadi senyum-senyum aja. Abang nggak bisa bantu apa gitu? Iya. Dia kan bantu cara proses Ini kuasa hukum aja udah sampai nggak tidur ngebaca. Oh gitu. Ya, ya. Kuasa hukum udah bantu semua. Lu minta apa dibantuannya? Selama abang masih bisa tersenyum, hati Neng adem banget bang. Ya, tenang ya. Bentar deh, Ben, Bang, saya mau nanya nih. Siap. Hukumnya, secara hukum ya, kalau merubah bentuk bibir itu gimana? Secara kedokteran mungkin. Itu biar jangan kita yang fokus, biar emaknya yang hukum. Apa yang disuruh hukum? Apa ada artikel lagi? Coba kita lihat artikelnya. Merubah bentuk Masih ditempa musibah, tak menyurutkan Jessica Iskandar untuk berbuat kebaikan. Maksudnya gimana, Jess? Amin. Oh, jadi ini aku kemarin ditawarin charity. Jadi kan banyak teman-teman kita pejuang kanker. Yang pasti kan mereka mau nggak mau saat melakukan kemoterapi rambutnya harus digundul, rontok gitu. Jadi Jessica mau nggak ikut partisipasi untuk menyumbangkan rambutnya untuk dijadikan wig untuk dipakai sama teman-teman pejuang kanker. Ya udah, aku sekarang mau bisa berbuat baik apa? Kamu potong rambut kamu? Aku bisa ya udah aku lakukan ya, aku potong 23 cm dari segini buat jadi wig gitu. Oke. Keren. Tapi bener gak sih kamu ini potong rambut sekalian buang sial? Iya ya Kak Ruben, kan banyak yang ngomong tuh katanya kalau potong rambut bisa buang sial. Ya mudah-mudahan. Mandi di Ancol.
Uang daleman. Udah selesai dulu, seharusnya baru foto. Oh, udah selesai dulu baru foto. Iya, ini kan belum kelar. Iya, kan Maaf, jangan sampai ada juga. pepatah lagi. Sampai potong aja pala-palanya. Iya, Mandi di tapi Ancol, Mak, katanya bisa. Apa? Masa Mandi sih? di Ancol. Kita ketemu si manis nggak? Mama, nggak ketemu si manis, tapi ketemunya si kentung. Lah dia dong Itu ketemu dia dia. di Laut Iya. Ancol Jess, kan. sebenarnya sih kalau Brownies bisa bantu. Ah, Karena bisa. kan yang memasang iklan di Brownies juga desek-desekan nih. oh mau Tapi dong. gue nggak tahu lu ngomongnya kemana, gue nggak tahu. Iya. Ada saran nggak? Sarannya kita iklan aja dulu ya. Ya udah deh. Ya. Aduh. Bang, bener abang nggak bisa bantu. Jangan. Gue kan ngimbangin, soalnya kalau gue begini banget tuh, gue jadi kayak asisten lu. Nah, kan kalau gue, apa kita jangan kemana-mana, kita kembali selain saat ini tetap di Brownies obrolan.